adalah tahun 1990. Capcom baru saja mencetak sebuah hit sukses di dunia arcade yang berjudul Final Fight, sebuah game yang merevolusi genre beat 'em up. Karena kesuksesan Final Fight, Capcom ingin cepat-cepat memproduksi sequelnya. Akan tetapi, Yoshiki Okamoto, otak di balik penciptaan Final Fight, adalah seorang pemberontak. Ia tak ingin disuruh-suruh oleh atasannya dan ngotot menggarap game lain. Alih-alih menggarap Final Fight, Okamoto malahan memilih untuk membuat sequel dari game lawas Capcom lainnya yang dirilis di tahun 1987. Atasan dari Okamoto jelas naik pitam, sebab game tahun 1987 itu tidak sukses-sukses amat di pasaran. Toh, Okamoto tidak peduli. Ia dan timnya nekat terus menggarap game itu dan sang atasan terpaksa mengalah. Okamoto percaya bahwa game yang ia ciptakan ini akan bisa lebih sukses lagi dari Final Fight. Insting dari Okamoto benar. Buah dari kengototannya adalah sebuah game yang merevolusi industri video game serta arcade untuk selama-lamanya. Ini adalah sequel video game paling terkenal sepanjang masa, Street Fighter 2. Capcom merilis Street Fighter 2 pada tahun 1991 dan dengan cepat game tersebut melejit menjadi salah satu game paling terkenal sepanjang masa. Kesuksesan dari Street Fighter 2 membuat berbagai perusahaan juga menciptakan game-game dengan genre fighting dan salah satu perusahaan yang paling sukses mengikuti jejak Capcom adalah SNK. Di tahun 1987, Capcom pertama kali mencoba menciptakan game dalam genre fighting, yaitu Street Fighter di bawah tim yang dikepalai oleh Takashi Nishiyama. Walaupun Street Fighter tidak seberapa laris di pasaran, kekreatifan dari Nishiyama dan timnya membuat ia dibajak oleh SNK yang juga adalah perusahaan pencipta software saingan dari Capcom. Itulah kenapa Nishiyama tidak turut campur dalam pembuatan Street Fighter 2. Pada waktu yang bersamaan dengan penciptaan Street Fighter 2 di Capcom, Nishiyama juga menciptakan sebuah game di SNK yang ia anggap sebagai sequel tidak resmi dari Street Fighter. Game itu kemudian dipublikasikan oleh SNK sebagai Fatal Fury. Apabila Street Fighter adalah debut dari duet Ryu dan Ken sebagai ikon seri Street Fighter, maka Fatal Fury adalah debut dari trio Terry, Andy, Joe, ikon seri Fatal Fury. Seiring dengan berjalannya waktu, baik Capcom maupun SNK mengukuhkan nama mereka di dunia game fighting dengan berbagai macam franchise game fighting yang mereka produksi. Di luar seri Street Fighter, Capcom juga memproduksi seri Darkstalker dan game-game crossover dengan Marvel. SNK tidak mau kalah. Setelah Fatal Fury, mereka memproduksi seri Art of Fighting, Samurai Showdown, Glass Blade, sampai game crossover yang menjadi franchise utama mereka, The King of Fighters. Pada puncak kejayaan mereka di akhir dekade 1990-an, selalu ada debat yang sengit antara kedua fanbase Capcom dan SNK mengenai nama yang terbaik. Popularitas Street Fighter jauh lebih unggul di Amerika. Tetapi, di berbagai belahan dunia yang lain, termasuk Indonesia, popularitas keduanya bisa dibilang seimbang. Karena Capcom kerap menciptakan game crossover yang mempertemukan karakter mereka dengan karakter komik Marvel, gamer kemudian mengharap-harapkan bahwa karakter Capcom juga bisa bertemu dengan karakter SNK. Akan tetapi, itu seperti mimpi di siang bolong. Keduanya kan rival sengit, mana mungkin mau saling meminjamkan lisensi karakter-karakternya untuk kubu lawan. Itu seperti mengatakan komik DC mau meminjamkan karakter Superman dan Batman kepada komik Marvel. Lantas, sebagai gantinya, Marvel meminjamkan Spider-Man dan Iron Man kepada DC. Mana mungkin bisa terjadi? Yet, the unthinkable happens. Di tahun 1998, SNK dan Capcom menandatangani sebuah perjanjian unik untuk memproduksi game crossover yang menghadirkan karakter-karakter dari SNK dan Capcom. Kenapa saya mengatakan perjanjian ini unik? Ini dikarenakan perjanjian antara keduanya memberi izin masing-masing perusahaan menciptakan dua game. Apabila sebuah game berjudul Capcom vs SNK, maka Capcom adalah perusahaan yang menciptakan game tersebut. Dan semua keuntungan dari penjualannya akan masuk ke kantong Capcom. Begitu pula sebaliknya. Kebanyakan gamer pastinya mengenal game Capcom vs SNK, Millennium Fight 2000, dan Capcom vs SNK 2, Mark of the Millennium, garapan Capcom yang lebih kondang.
Ngomong soal subjudulnya, mohon maklum dengan segala macam tempelan kata milenium. Maklum, di tahun 2000-an, kata milenium sedang ngetren sekali. SNK di sisi lain mengalami nasib yang tragis. Tak lama setelah menandatangani perjanjian ini dengan Capcom, mereka mengalami kesulitan keuangan, lantas bangkrut dan dibeli oleh perusahaan Korea Playmore. Karena itu di tahun 2003, mereka baru sempat merilis sebuah game bernama SNK vs Capcom, SVC Chaos sebagai game kedua crossover mereka dan memenuhi kontrak yang ditandatangani di tahun 1998 itu. Tunggu, kenapa saya bilang game kedua? Bagaimana dengan nasib game crossover pertama yang digarap oleh SNK? Pada tahun 1998, Nintendo menjadi penguasa tunggal pasar handheld. Saingan utama Nintendo di pasar handheld pada saat itu Sega dengan Game Gear-nya sudah angkat bendera putih. Itu tidak berarti bahwa Nintendo tidak mendapatkan perlawanan. Dua kompetitor baru bagi handheld, Nintendo, Game Boy Color datang dari dua produk, WonderSwan dari Bandai dan Neo Geo Pocket Color dari SNK. Di antara dua produk ini, WonderSwan milik Bandai lebih sukses memberi perlawanan kepada Game Boy Color. Tapi itu bukan berarti handheld Neo Geo Pocket Color-nya SNK adalah sistem yang gagal. Jauh dari itu, SNK pada masa itu dikenal sebagai developer game yang memfokuskan mayoritas sumber daya mereka pada game dengan genre fighting. Berbeda dengan developer-developer lain yang punya titel-titel andalan di game genre lain, satu-satunya seri SNK yang cukup tenar di luar genre fighting mereka hanyalah Metal Slug. Itu artinya ada banyak sekali game fighting yang dirilis di handheld Neo Geo Pocket Color, surga bagi pecinta game genre fighting. Nah, bila kamu cukup beruntung bertemu dengan orang yang pernah memiliki sistem handheld langka ini, coba tanyakan kepada mereka, apa titel game fighting favorit mereka dari handheld ini? Saya yakin jawaban mereka adalah SNK vs Capcom, The Match of the Millennium. Ya, ini adalah game crossover dengan Capcom pertama yang diciptakan oleh SNK, dan SNK menggunakan game ini untuk mendorong penjualan handheld Neo Geo Pocket Color mereka di pasaran. Melompat ke masa sekarang, kita bisa melihat bahwa strategi SNK tidak berhasil. Jangankan bersaing dengan Game Boy Color dari Nintendo, Neo Geo Pocket Color bahkan tak dapat menyaingi Bandai WonderSwan. Konon sih, kegagalan total yang tragis dari handheld inilah yang mendorong SNK pada jurang kebangkrutan. Akan tetapi, jangan lantas berprasangka SNK versus Capcom, The Match of the Millennium adalah game yang buruk. Justru, ia merupakan salah satu game fighting terbaik sepanjang masa. Sebuah pencapaian yang sangat menakjubkan, mengingat game ini hanya diciptakan dengan limitasi handheld yang dirilis lebih dari 20 tahun lampau. Game ini bagaimanapun juga harus memberikan sedikit kompromi, karena dirilis dalam format handheld, kualitas grafik game ini tentu tidak bisa semewah dan semegah game-game crossover SNK dan Capcom lainnya yang dirilis di sistem arcade maupun konsol. Akan tetapi, kualitas grafis dalam bentuk chibi ini malah imut dan menggemaskan, lucu sekali loh. Kebetulan sebelum game ini, SNK sudah menciptakan beberapa game fighting dengan tipe artwork yang senada. Karena versi The King of Fighters, Samurai Shodown, The Last Blade, sampai SNK Ghost Fighter yang dirilis di platform Neo Geo Pocket Color. Semua memiliki gaya artwork yang sama. Game ini bisa dianggap sebagai klimaks kulminasi game dengan artwork seperti ini. Melihat Ryu dan Kyo, versi chibi baku hantam benar-benar sebuah pengalaman yang keren sekaligus charming. Saya salut kepada SNK yang bisa memasukkan jurus-jurus ikonik tiap karakter-karakter sampai jurus super mereka yang ditranslasikan dengan sangat baik di layar kecil Neo Geo Pocket Color. Sebagai sebuah game fighting, SNK vs Capcom The Match of the Millennium menawarkan banyak mode permainan bagi para pemain. Menu utamanya tentu saja adalah mode turnamen di mana gamer bisa memilih untuk bermain melawan AI secara solo alias 1 lawan 1, tag alias 2 lawan 2, dan tim alias 3 lawan 3. Selaku developer game ini, SNK juga berlaku adil dengan menghadirkan jumlah karakter yang sama dari masing-masing pihak. Di awal permainan, gamer bisa memilih 9 karakter dari SNK maupun Capcom.
membawa total karakter menjadi 18. Tetapi masing-masing kubu memiliki 4 karakter rahasia yang bisa didapatkan setelah menyelesaikan game beberapa kali, membawa total karakter yang tersedia pada angka 26, jumlah yang cukup fantastis, apalagi untuk ukuran sebuah title handheld. Kunci kesuksesan dari game fighting terletak pada 2 segi, roster karakter dan gameplaynya. Dan game ini sukses di kedua-duanya. Roster dalam game ini memiliki variasi yang cukup beragam. Walaupun sering fighting Capcom dan SNK yang paling terkenal adalah Street Fighter dan The King of Fighters. Game ini juga memasukkan karakter-karakter di luar kedua seri tersebut. Ada Morrigan dan Felicia dari Darkstalker, Haohmaru dari Samurai Shodown, dan Akari dari The Last Blade. Tentu saja, para karakter-karakter tenar kedua perusahaan macam Kyo dan Terry, serta Ryu dan Ken semua muncul di sini. Lantas, untuk gameplaynya, game ini menawarkan 3 mode fighting yang berbeda, Average, Counter, dan Rush. Ini dilakukan SNK untuk mengakomodasi gaya permainan dari berbagai pemain. Gamer yang datang dari kubu Capcom akan suka dengan mode Average, sebab ini adalah mode yang dipakai dalam game Street Fighter Alpha. Di sisi lain, para gamer SNK akan suka dengan mode Counter, karena ini adalah mode gameplay dari seri The King of Fighters. Bagaimana dengan mode ketiga? Rush? Mode ini ditujukan kepada mereka yang suka dengan gameplay dari seri Darkstalker-nya Capcom. Dengan berbagai pilihan mode, tidak ada alasan bagi pencinta game fighting dari kedua kubu Capcom dan SNK untuk tidak menjajal game ini. Satu-satunya kelemahan dalam kontrol game ini hanya pada tombolnya. Game fighting Capcom menginkorporasikan 6 tombol, dan game fighting SNK menginkorporasikan 4 tombol di platform arcade. Ini tentu tidak bisa dilakukan oleh Neo Geo Pocket Color yang hanya memiliki 2 tombol. Walhasil, untuk membedakan saat kamu melakukan serangan kuat dan serangan lemah, game ini mendeteksi seberapa kerasnya kamu menekan tombol tertentu. Tekan sebuah tombol dengan keras dan kamu akan mengeluarkan serangan kuat. Sebaliknya, menekan tombol itu dengan lebih lembut akan mengeluarkan serangan lemah. Uniknya, sistem kontrol seperti ini dulu pernah diusulkan oleh Takashi Nishiyama saat menciptakan game Street Fighter pertama, walaupun akhirnya tidak pernah diimplementasikan di produk finalnya. Kalaupun sudah selesai memainkan mode turnamen dan mengunlock semua karakter-karakter yang ada di dalam game, gamer masih punya banyak hal untuk dilakukan. Game ini memiliki mode Olimpik, di mana kamu bisa menjajal banyak minigame yang ada. Contohnya, kamu bisa ikut dalam minigame survival, di mana petarungmu harus menghadapi 100 musuh berturut-turut, atau time attack, di mana kamu harus bisa mengalahkan 5 musuh dalam waktu di bawah 7 menit. Akan tetapi, minigame yang paling kreatif justru inovasi minigame di luar mode fighting. Minigame Ghost Trick misalnya mengizinkan kamu bermain sebagai Arthur dari Ghosts and Goblins. Ini adalah sebuah permainan sederhana di mana kamu melompat dari satu platform ke platform lain, mengambil harta sambil menghindari hantu, mirip dengan gameplay game dan Watch ala kecil dulu. Masih ada beberapa minigame kreatif lain yang disiapkan oleh SNK di dalam game ini. Jadi, coba saja mainkan untuk cari tahu apa saja. Sungguh saya tidak bisa mengeluh akan gameplay dari SNK versus Capcom, The Match of the Millennium. Sebagai developer game ini, SNK benar-benar tampil total dan adil merepresentasikan pertarung dari kedua kubu. Jadi, para fans Capcom tidak perlu takut karakter mereka di-nerf atau dilemahkan oleh SNK di sini. Buat kalian yang khawatir bahwa game ini hanya akan menjadi pengalaman satu pemain yang isolatif, tidak usah takut. Sebuah game fighting yang seru harus memiliki mode bertarung dengan gamer lain dan bukan hanya dengan iGame saja. Nah, fitur itu hadir dalam mode versus battle game ini. Caranya adalah dengan menggunakan aksesoris linkable yang menyambungkan handheldmu dengan handheld lain. Hanya saja, ya harap maklum, Neo Geo Pocket Color bukan tergolong handheld yang sukses pada masanya, sehingga mencari orang lain yang punya handheld ini. Apalagi aksesoris linkable-nya mungkin cukup sulit. Saya pribadi sempat mencari-cari di Tokopedia dan Shopee, tetapi bahkan di toko online terbesar Indonesia pun sedikit orang yang menjual Neo Geo Pocket Color bekas. Jadi, kalau kalian benar-benar ngebet ingin bermain game ini bersama teman lain,
opsi terbaik adalah memakai program emulator. Apabila ditanyakan kepada penggemar game fighting, game era 1990-an, apa yang terbaik dari SNK dan Capcom? Jawabannya kemungkinan besar adalah Street Fighter Alpha 3 dari Capcom dan The King of Fighters 98 dari SNK. Beberapa yang suka game yang lebih non-mainstream bisa jadi menjawab Garou, Mark of the Wolves, atau Street Fighter 3, Third Strike sebagai pilihan mereka. Tapi rasanya takkan ada yang menjawab SNK versus Capcom, The Match of the Millennium, dan saya menyayangkan hal ini. SNK versus Capcom, The Match of the Millennium pantas untuk disebut dalam jajaran yang sama dengan game-game yang tadi saya sebut. Ini adalah sebuah game fighting yang sangat kompeten, tak peduli apakah ia dirilis di sistem handheld atau bukan. Rata-rata pecinta game fighting akan mengatakan kalau game crossover antara SNK dan Capcom yang terbaik adalah Capcom versus SNK 2 garapan Capcom. Dan saya bisa paham dengan alasan tersebut. Sebab di antara 3 game crossover, kedua perusahaan yang beredar luas di pasaran, memang game tersebutlah yang paling terpoles dengan bagus. Pun begitu, saya secara pribadi masih lebih suka dengan game ini ketimbang Capcom versus SNK 2. Kontrolnya lebih solid, setiap jurus karakternya mudah dieksekusi, dan ada berbagai mode tambahan yang membuatku tetap enjoy untuk memainkannya. Bahkan sampai hari ini, 20 tahun lebih setelah game ini pertama dirilis dulu. Baik Capcom dan SNK yang keadaan finansialnya sudah membaik, masih merupakan pencipta dari game-game fighting yang populer. Capcom terakhir merilis Street Fighter 5 dan entry kelima dari franchise lawas ini masih tetap populer dimainkan di turnamen-turnamen game fighting seantero dunia. Setali 3 uang dengan SNK yang terakhir merilis The King of Fighters 14 di tahun 2016 dan konon akan segera merilis The King of Fighters 15 dekat-dekat ini. Dan walau saya tak pernah memainkan game-game baru tersebut secara mendetail, saya tahu bahwa masing-masing merupakan game berkualitas tinggi yang diciptakan dengan sepenuh hati oleh masing-masing developer. Toh, saya masih ingat jelas membaca artikel berita di tahun 1999 dulu saat SNK dan Capcom mengumumkan secara resmi bahwa mereka akan berkolaborasi. Setengah percaya dan setengah tidak percaya. Fakta bahwa saya bisa mengadu karakter favorit saya, Terry Bogard, dengan karakter-karakter dari game Street Fighter memberiku sebuah perasaan girang yang takkan pernah saya lupakan seumur hidup. Saya hanya bisa berharap bahwa kedepannya nanti Capcom dan SNK mau berkolaborasi lagi, mempertemukan jagoan dari kedua perusahaan mereka dalam sebuah game crossover baru di era modern ini. Boleh kan seorang gamer tua seperti saya ini berharap begitu? Skorku untuk game ini 9. You win. Perfect.